Om Swastiastu, semutan Bali dimanapun berada. Mungkin sudah pada selesai merayakan Hari Raya Kuningan. Dumugi Rahayu Sareng Sami. Tidak terasa ya, Hari Raya Galungan dan Kuningan, khususnya masyarakat Hindu di Bali, sudah kita lewati, hampir lewati. Tinggal besok manis Kuningan. Setelah itu kita kembali beraktivitas sesuai dengan profesi masing-masing. Namun saya ada yang mengganjal, yaitu ada sebuah tradisi yang terdegradasi, yaitu tradisi mepatung saat penampahan galungan. Ya, mepatung. Kalau dulu SD, penyajian jam 5 sore itu sudah pada repot itu menyiapkan tradisi mepatung itu. Lalu sebelum saya lanjut, saya harus bahas apa sih itu mepatung. Mungkin saya akan jelaskan secara singkat. Mepatung itu adalah tradisi, yaitu membeli seekor babi dengan cara berkelompok, yaitu bisa ber10 sampai 20 orang, yaitu dengan berat babi bisa mencapai 100 kg lebih. Nah, itu digarap bersama-sama sampai dibawa pulang oleh masing-masing kelompok ini. Nah, itu namanya mepatung. Kalau di daerah saya di Tegalenggah Karangasem itu sudah sangat kental itu mepatung itu. Nah, biasanya mepatung itu dimulai pada hari apa? Ya, mepatung itu sudah dimulai dari penyajian, yaitu hari Senin sore jam 5. Kelompok mepatung ini sudah mempersiapkan tali dari bambu itu, kemudian kerangkeng dari bambu yang disebut dengan geresah. Habis itu satu batang bambu untuk membawa si babi ini, atau yang disebut dengan negen celeng ini. Nah, habis itu jam 5 mereka, si kelompok mepatung ini sudah menuju kandang babi yang sudah di deal atau sudah dibeli dengan harga tertentu. Nah, jam 5 itu ditangkap bersama-sama, kemudian dibawa ke tempat penyembelihan yang sudah disepakati, di mana tempat penyembelihan itu sudah disiapkan, yaitu ada daun pisang, terus daun kelapa yang sudah dirajut yang disebut dengan kelabang atau pelangsah, itu tempat alasnya itu. Nah, disiapkan di sana, kemudian ditinggal besok dini hari tepat di hari penampahan itu sekitar jam 2 atau jam 3, mereka kelompok pematung ini datang kembali ke tempat penyembelihan. Itu dikomandoin oleh seorang jagal, yaitu seseorang yang sudah expert atau sudah tahu cara menyembelih babi itu agar keluar darahnya banyak. Karena tidak sembarang orang bisa menyembelih babi. Salah sedikit babinya bisa mati duluan, tapi darahnya sedikit keluar. Kenapa darah babi ini perlu keluar banyak? Ya, karena darah babi ini adalah bahan utama untuk lawar atau masakan Bali, itu disebut ebatan lawar. Ini sangat kental. Karakteristik ebatan Bali itu adalah, atau masakan Bali itu adalah lawar, seperti itu. Nah, ngelawar galungan seperti itu dibilang. Nah, setelah disembelih terus disiapkan wadah atau wadah besar seperti itu untuk darahnya, terus ditempatkan di tempat yang aman biar tidak tumpah seperti itu. Habis itu dibersihkan bersama-sama. Setelah bersih, dibagi dari kepala, kulit, sam-sam, jeroan dan lain sebagainya. Itu dibagi secara adil. Nah, dalam proses dari penyembelihan itu ada komunikasi yang sangat bagus, yaitu ya
bercanda tawa, istilahnya komunikasi yang baik menurut saya. Kebersamaan ada di sana, gotong royong, dari menangkap sampai membagikan. Setelah dibagikan, tempat penyembelihan itu dibersihkan bersama-sama. Setelah itu baru daging-daging setelah dibagi itu baru dibawa pulang, baru mereka memasak di rumah masing-masing, seperti itu. Nah, tradisi mepatung ini menurut saya perlu digalakan, perlu dilakukan lagi. Karena kenapa? Di era globalisasi, di era digitalisasi ini, komunikasi kita udah terpotong oleh yaitu yang namanya handphone. Duduk bersebelahan aja kita tidak saling berbicara, kadang-kadang kita asik dengan handphone. Maka komunikasi konvensional seperti kebersamaan mepatung ini menjelang hari raya itu perlu, menurut saya, digalakan kembali. Nah, seperti itu. Nah, gimana menurut semeton Bali yang lain? Apakah tradisi mepatung ini perlu dilestarikan di tengah gempuran digitalisasi? Kalau menurut saya perlu. Oke, itu pandangan saya. Om Santi 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 Om.